Terima kasih, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, khususnya di Reskrim dan juga kepada Kapolda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya. Tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya. Jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah, ternyata bagus. Kemudian dengan kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua benar sekali, apa kata tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu loh. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara, hubungan darah dia dengan Joko Widodo. Ya gitu, jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formil. Jadi harus ada korban yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata. Gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan, tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal 28 ayat 2 yang kebetulan saat itu juga nyatakan, kebetulan saya ikut mengawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-undang ITE nomor 11 2008, direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu, 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan antara SARA. Mana akibat SARA? Suku, agama, ras, dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya. Juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya nggak tahu masing-masing mungkin agak berbeda. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya, karena tidak jelas. Dan yang paling penting kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka mengatasnamakan, ada yang mengatasnamakan pengacara ya gitu. Itu kan aneh gitu, pengacara kok malah lapor tugasnya. Jadi itu sama sekali di luar nurul ya gitu. Jadi nalar ya. Jadi kami sekali lagi terima kasih kepada media, terima kasih kepada Polda Metro Jaya yang sudah sangat-sangat profesional dengan sangat bagus memproses ini. Dan moga-moga ya kami juga berdoa, moga-moga kemarin saya sedikit melakukan analisis terhadap, karena ada banyak teman-teman mana yang tanya, benarkah ada foto seseorang video seseorang yang lagi main-main ATV itu ya itu ada di pantai di Tabanan ya gitu. Videonya benar, lokusnya benar, tapi tempusnya, peristiwanya kapan? Nah, itu masih tanda tanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya nanti Mas ya. Nanti dulu biar masing-masing dulu. Selanjutnya Bu Kurnia. Ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Searah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai seorang warga negara yang baik dan taat hukum, bahwa kami diberikan undangan klarifikasi dan kami datang. Nah, oleh karena itu tadinya saya masuk ke Kamnek 4 itu ya, unit 4 itu adalah untuk menyerahkan sebuah surat di mana kami ingin mengatakan kepada penyelidik bahwa kami berkeberatan untuk menjawab pertanyaan, tentu dengan beberapa hal, bahwa kami merasa tidak mengenal orang-orang yang melaporkan tersebut, bahwa orang-orang yang melaporkan tersebut tidak punya legal standing. Setelah itu juga apa yang dilaporkan
lakukan itu tidak lagi menjadi suatu hal yang relevan karena perkara Pak Jokowi ini sudah menjadi leg spesialis tadi, yaitu pasal 310 dan 311 ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja kami berkeberatan karena memang tidak ada keuntungan dan ininya ya, apa manfaatnya bagi kami untuk menjawab orang-orang tersebut begitu. Di samping yang keempat, kami sedang fokus untuk menyiapkan gelar perkara khusus yang insya Allah ubah sejarah tersebut ya. Nah, harusnya pihak aparat harus ya merasakan ada suatu gelombang baru di sini. Kalau tadinya itu dilakukan penghentian secara tiba-tiba saja dan kami tidak diberikan alasan mengapa dihentikan, ya hanya dengan mengatakan bahwa ini adalah ijazahnya identik, kemudian tidak ditemukan peristiwa pidana, maka kali ini ada banyak sekali perubahan berupa bukti-bukti baru yang selayaknya tanpa kami minta petugas atau aparat harusnya sudah mulai memeriksanya, kan begitu. Tetapi tidak apa-apa, memang nampaknya memang begini kondisi daripada keadaan bangsa ini, bahwa yang namanya orang yang menggugat pemerintah itu harus mereka yang proaktif dan lebih aktif ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mengucapkan terima kasih ya kepada penyelidik. Sungguh kami perlu memberikan apresiasi tanpa menekan kami ya. Bahkan mereka mengarahkan ibu, suratnya tidak apa-apa, tapi pertanyaan harus dijawab setidak-tidaknya ibu berkeberatan tadi. Jadi ditumpahkan dalam bentuk apa namanya itu BAP tersebut ya. Supaya apa? Berarti ibu nyatakan hadir. Ya, saya dan Polri ini mereka menjadi aparat yang ramah dan sayang kepada rakyat bangsa Indonesia. Presisi gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah kalau sudah begini, hukum itu pasti mencerdaskan, tidak menjerumuskan. Saya kira begitu. Silakan Bang Rizal. Mantap.